Program yang sekarang Bapak laksanakan dan sektor 9 kira-kira apa? Jadi program yang kami laksanakan sesuai dengan indikator Citarum. Yang pertama, lahan kritis. Di pinggir waduk ini banyak lahan-lahan kosong yang tidak ditanami dengan pohon. Maka kita tanami dengan pohon berbuah dengan harapan nanti bisa jadi agroforestry. Jadi ada taman buah, kalau masyarakat datang dia bisa memetik buahnya. Mungkin bisa meningkatkan perekonomian di sekitar sini. Lantas yang kedua, ada limbah industri. Kita selalu mengeluarkan patroli untuk memeriksa setiap pabrik itu, apakah pagi, siang, malam, saat hujan atau subuh. Itu kita laksanakan, Pak. Sekarang orang pabrik terkejut, itu tugas saya karena ada perintah dari atas. Yang berikutnya limbah domestik. Kemarin kami sosialisasi di kelurahan segala macam, kami ajak masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana menjadi PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Intinya kemarin ada kesepakatan dengan masyarakat, siapa yang buang sampah sembarangan ditangkap, diajak dikenakan sanksi sosial. Itu Karya Bakti ikut bersama kita. Walaupun secara aturan ada yang buang sampah sembarangan 50 juta, tapi kita nggak meragukan dari mana masyarakat punya itu. Jadi kita ajak aja dia untuk bekerja bakti bersama kita. Begitu juga indikator berikutnya kita pengangkatan KJA, limbah perikanan. Limbah perikanan itu kegiatannya melaksanakan sensus dan mengangkat KJA. Nah, itu kita angkat KJA, maka kita udah ada perahu untuk itu mengangkat limbahnya itu nanti besi dengan kayu, bambunya termasuk jaringnya. Nah, itu nanti akan kita sensus dulu, setelah disensus akan ada pengangkatan. Tapi ini nggak akan bisa terjadi kalau nggak didukung anggaran dari atas gitu. Anggaran itu diturunkan ke pengelola waduk bekerja sama dengan Satgas. Termasuk juga pembersihan enceng gondok, gulma air, itu juga diturunkan ke pengelola waduk, nanti juga dikerjakan dengan Satgas. Lantas masyarakat yang terkena dampak KJA yang berhenti, nanti KKP dan Dinas Perikanan akan membuatkan alih usaha dan alih profesi. Nah, itu dari itu termasuk juga ada education, sosialisasi, itu kita laksanakan setiap saat terhadap masyarakat, sehingga nanti masyarakatnya selalu mempunyai merubah mindsetnya untuk PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi masyarakatnya udah sadar itu, otomatis sungainya akan bagus, ekosistem akan bagus, ikan akan hidup, anak kecil bisa berenang, air kuahnya kualitasnya bagus, sehingga ekosistem kita berjalan dengan baik airnya. Karena PDAM Jakarta 80% airnya dari Sungai Citarum. Itu yang kita laksanakan. Yang jelas tidak ada sampah, lahan kritisnya kita tanami, otomatis banjir dan bencana alam itu pasti berkurang. Kita jaga alam, alam jaga kita, kan? Bukan untuk pribadi. Apa yang kita berbuat selama tugas Satgas Citarum. Kalau dari dan Satgas Gubernur 5 tahun, Palu 7 tahun. Bagaimana perintah kita akan ikuti. Sekarang udah berjalan 3 tahun, sudah kelihatan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk baku mutu air Sungai Citarum. Udah bagus. Terkait program Citarum yang diindikatorkan 5 dan 7 tahun nih, seandainya Satgas sendiri ini sudah tidak ada, khususnya TNI selaku Satgas tidak ada di lokasi. Kebetulan sektor 9 kan sedang memakai atau mengelola tanahnya IP. Ya. Yang artinya Satgas sendiri suatu saat meninggalkan, apa sih tindak lanjut IP ke depannya? Apakah meneruskan atau nanti akan kembali ke terbelakang lagi atau bagaimana, Pak Raflan? Keberadaan kita sektor sini memajukan masyarakat, meningkatkan lahan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Maka kita ajak ada perjanjian kerjasama Pemda sama IP untuk pengembangan, apalagi sudah ada janji dari Bupati untuk menjadikan di sini destinasi wisata. Dihadapkan tahun depan juga akan ada dana hibah dari Pemda, semua sektor mendapatkan anggaran sebanyak 135 setiap sektor untuk pengembangan destinasi wisata. Nah, itu bisa dibuatkan hal tersebut karena intinya nanti ke destinasi wisata.
Jadi kita berbuat, masyarakat merasakan lingkungannya bersih, tanah yang tidak produktif jadi produktif, sehingga berdaya guna dan berhasil guna, ekonomi masyarakat meningkat di sekitar sana. Oke. Ya, lokasi ini adalah lokasi sektor 9, tepatnya ada di wilayah Batu Jajar ya, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan destinasi wisata. Bisa dilihat di lokasi ini ya, tepatnya di daerah Galanggang, sektor 9. Inilah yang sedang dibangun oleh Kolonel CGI Raflan selaku dan sektor 9 saat ini. Nah, dan ini sedang pengerjaan yang komitmennya dengan pemerintahan daerah untuk dijadikan destinasi wisata yang kedepannya juga diharapkan bisa menaikkan SDM daripada masyarakat sekitar, juga meningkatkan taraf hidup khususnya di ekonomi ya, untuk mengelola wisata ini di kemudian hari. Nah, kita bisa lihat di sini. Inilah yang disebut Danau Saguling ya, Saguling, yang airnya cukup diperlukan oleh Indonesia Power, karena Indonesia Power salah satu kebutuhan listrik Jawa Bali ya. Nah, ini airnya ini yang dipakai adalah air Saguling. Indonesia Power itu sudah melakukan cooperation atau kontrak terhadap pemerintah setempat, dalam hal ini khususnya pembenahan di wilayah status lokasi Indonesia Power yang akan dijadikan destinasi wisata di sektor 9, yang saat ini juga sedang dikerjakan. Bisa dilihat di lokasi sedang dikerjakan, dan diharapkan juga ke depannya itu Indonesia Power bisa meneruskan hal ini, bisa meneruskan cita-cita daripada Citarum Harum, khususnya apa yang sudah dilakukan oleh dan sektor 9. Nah, ini bisa dilihat karena Indonesia Power memiliki kontrak tersendiri terhadap pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung Barat ya, untuk menjadikan destinasi wisata yang dikerjakan oleh Satgas Citarum Harum. Ya, demikian laporannya guys. Terima kasih.